Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Di awal masa pandemi ini, kita telah menunda pelaksanaan perjamuan kudus dengan harapan bahwa pandemi ini akan lekas berlalu. Tetapi kita menghadapi sebuah realitas bahwa pandemi ini terus berkelanjutan tanpa kita ketahui kapan berakhirnya. Kita telah melewati perjamuan kudus di masa Jumat Agung dan juga bulan Juli yang lalu. Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf dalam persidangannya tanggal 23 Agustus 2020 memutuskan untuk tidak lagi menunda pelaksanaan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus pada bulan Oktober ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Perjamuan kudus dalam masa pandemi ini akan dilaksanakan dengan cara on-site atau dilaksanakan di gedung gereja, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 15.30. Bagi saudara yang dapat menghadiri kebaktian tersebut, diwajibkan mendaftarkan diri melalui website GKI Maulana Yusuf, yaitu gkimy.or.id, atau mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Pelaksanaan kebaktian di gedung gereja ini tentunya harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengikuti kebaktian secara langsung di gedung gereja. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Maulana Yusuf untuk mengikuti kebaktian perjamuan kudus di rumah atau melalui live streaming. Kita menyadari bahwa kebaktian perjamuan kudus di rumah atau melalui live streaming bukanlah sesuatu yang ideal. Tetapi hal ini dapat kita tempuh dengan sama-sama menyadari dan memahami bahwa gereja harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di dunia sekarang ini. Inilah yang kita maknai sebagai perjamuan kudus partisipatif. Kami menghimbau agar saudara-saudara sekalian sedapat mungkin mengikuti kebaktian perjamuan kudus secara bersamaan di waktu yang sama. Tujuannya adalah agar tercipta kebersamaan yang menyeluruh ketika kita menjalani kebaktian perjamuan kudus ini secara bersama-sama di waktu yang sama pula. Jangan lupa bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian perjamuan kudus untuk dapat mengisi tanda peserta perjamuan kudus melalui tautan yang ada di website GKI Maulana Yusuf, yaitu gkimy.or.id. Agar pelaksanaan perjamuan kudus di rumah dapat berjalan lancar, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu tentang simbol roti dan air anggur. Saudara dapat menyiapkan seperti berikut. Menyiapkan simbol roti dengan roti tawar yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan menempatkannya di wadah yang akan digunakan. Apabila karena satu dan lain hal, saudara tidak dapat menyediakan roti tawar, maka dapat menggunakan alternatif pengganti seperti roti isi dengan ukuran yang dikehendaki. Menyiapkan simbol air anggur yang dapat bervariasi macamnya. Saudara dapat menggunakan anggur merah, teh, atau air putih. Air anggur ini dimasukkan dalam sloki atau gelas berukuran kecil yang saudara miliki di rumah. Banyaknya air anggur secukupnya saja, tidak perlu sampai penuh. Perhatikan jumlah roti dan air anggur yang disediakan agar tidak kurang dari jumlah orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus. Tempatkan wadah berisi simbol roti dan air anggur ini di atas meja tersendiri. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus, maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau sidi dan atau baptis dewasa. Jika saudara melaksanakan perjamuan kudus ini seorang diri, maka saudara melayani diri sendiri. Susunan liturgi perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sedikit berbeda pelaksanaannya dengan yang biasa kita lakukan. Pembagian roti dan air anggur tidak dilakukan terpisah, tetapi bersamaan.
pendeta yang memimpin perjamuan akan mengatakan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu dilanjutkan dengan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu, kepala keluarga atau yang dipilih untuk membagikan mulai mengedarkan roti dan air anggur. Bila tidak ada orang lain, saudara mengambil untuk diri sendiri. Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah." Maka saudara di rumah ikut makan bersama. Demikian juga ketika pendeta mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah." Saudara ikut minum air anggur tersebut. Setelah itu, seloki atau gelas dikumpulkan dan ditaruh di meja. Demikian penjelasan singkat untuk kita semua dalam mempersiapkan perjamuan kudus di rumah. Sama seperti perjamuan kudus sebelum pandemi, marilah kita mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga kebaktian perjamuan kudus dapat berjalan dengan hikmat dan lancar walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya kita semua dapat mengadakan persiapan-persiapan yang diperlukan dan tentunya saling mengingatkan untuk menyiapkan diri dalam mengikuti kebaktian perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.